Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Restu Horor. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Calon Istriku Matikan Chat dengan Rentenir. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan terbaru dari channel kami. Terima kasih. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Desa Bulakwaru terbentang tenang di pinggir persawahan yang luas. Sore hari selalu menjadi waktu yang paling hidup, bukan karena keramaian tetapi karena udara yang sejuk dan aktivitas warga yang berjalan apa adanya. Di antara pematang sawah yang membelah hijau padi, Intan dan Hanif sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka sudah berjalan 4 tahun, cukup lama untuk membuat keduanya saling memahami tanpa banyak kata. Intan berusia 23 tahun. Ia tumbuh sebagai anak desa yang terbiasa bangun pagi dan membantu orang tua. Setiap hari ia menemani ibunya Bu Anah berjualan kebutuhan kecil di rumah. Dagangan itu tidak besar, hanya cukup untuk menambah pemasukan keluarganya. Ayahnya Pak Abdul bekerja serabutan, kadang ke sawah orang, kadang membantu tetangga. Hidup keluarga itu sederhana dan penuh keterbatasan, tetapi Intan terbiasa dengan itu. Hanif adalah lelaki yang seusia dengan Intan. Ia bekerja sebagai mekanik bengkel sepeda di desa sebelah. Penghasilannya tidak menentu, tergantung banyaknya sepeda yang datang untuk diperbaiki. Meski begitu, Hanif dikenal jujur dan juga tekun. Ia adalah seorang lelaki yang jarang mengeluh soal hidup. Baginya yang penting bisa bekerja dengan baik dan pulang membawa uang halal. Sore hari itu Hanif menutup bengkel lebih awal. Ia pun membersihkan tangannya, mengganti kaos yang basah oleh keringat, lalu mengayuh sepeda menuju desa Bulakwaru. Jalanan desa tampak lengang, hanya sekali dilewati petani yang pulang dari sawah. Hanif mengayuh dengan santai, menikmati angin sore yang menyentuh wajahnya. Alhamdulillah, akhirnya hari ini lumayan juga dapatnya. Sementara di sisi lain, Intan saat itu sudah menunggu di tepi sawah dekat sungai kecil. Sungai itu tidak lebar, airnya mengalir dengan pelan dan sering menjadi tempat anak-anak desa bermain. Intan duduk di atas batu menunggu Hanif datang. Ia pun menggulung sedikit celana panjangnya agar tidak basah. Ia tampak tenang, matanya memandang air yang bergerak tanpa suara. Ketika Intan sedang menikmati itu, Hanif datang dan menyapa dengan pelan. Intan. Intan tersenyum kecil. Mereka berjalan berdampingan menyusuri pematang sawah. Tidak banyak yang mereka bicarakan, hanya hal ringan tentang pekerjaan hari itu dan juga rencana makan malam. Hubungan mereka memang seperti itu, sederhana dan juga tidak rumit. Sesekali Hanif berhenti untuk melepas sepatunya dan mencelupkan kaki ke sungai saat itu. Intan pun ikut duduk di pinggir mencuci tangannya. Air sungai terasa dingin dan bersih. Mereka tertawa kecil saat air memercik mengenai celana Hanif. Aku capek banget hari ini. Gak apa-apa dong mas, semangat. Katanya kamu mau nikahin aku. Yang penting kan uangnya halal. Hanif tersenyum, ia tahu Intan tidak menuntut banyak. Itu yang membuatnya merasa nyaman bersama perempuan itu. Ia sederhana dan juga paling cantik di desanya. Mereka pun berbicara tentang rencana bulan depan. Hanif saat itu menyebutkan niatnya untuk melamar Intan. Oh ya sayang, sepertinya bulan depan aku akan serius sama kamu. Iya mas, kamu gak usah terburu-buru. Lagian, bapak sama ibu juga kan gak pernah gitu memaksa kamu untuk cepat-cepat. Kita jalani aja dulu, sembari ya kita saling nabung.
Hanif sadar ia belum punya banyak uang, tapi ia ingin menunjukkan keseriusannya kepada Intan. Intan yang saat itu mendengarkan, ia tidak banyak bereaksi. Namun wajahnya terlihat lebih cerah, ia percaya pada Hanif, meski hidup mereka belum pasti. Ketika sore semakin redup, matahari turun perlahan di balik pohon-pohon. Angin bertiup lebih dingin, Intan berdiri dan membersihkan bajunya dari debu. Ia tahu sebentar lagi harus pulang membantu ibunya. "Mas, ini udah sore. Aku harus bantu ibu. Ayo kita pulang." "Iya, ayo." Sementara di sisi lain desa, Bu Ana sudah menutup dagangannya. Ia merapikan barang-barang di teras rumah. Pak Abdul pun duduk di kursi bambu, menghisap rokok dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda bahwa hari itu akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Intan dan Hanif pun berjalan pulang menyusuri jalan tanah. Hanif mendorong sepedanya sambil berjalan di samping Intan. Mereka melewati rumah-rumah warga yang mulai menyalakan lampu. Suasana desa terasa akrab dan juga nyaman. Hingga sampainya di depan rumah Intan, Hanif berhenti, ia pun menyerahkan Intan sampai pagar bambu. "Nah, udah sampai. Aku pulang dulu ya, Intan." Tidak ada pelukan atau janji berlebihan, hanya tatapan singkat yang penuh pengertian. "Iya mas, hati-hati ya pulangnya." "Iya, besok aku kerja lagi." Intan pun masuk ke halaman rumah saat itu. Suasana masih terlihat biasa saja. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan. Hanif berbalik menaiki sepedanya lalu berlahan menjauh. Sementara di dalam rumah, Intan pun langsung membantu ibunya menyiapkan makan malam. Ia mengambil air mencuci beras dan menyalakan kompor. Bu Ana terlihat lelah tetapi tetap bekerja tanpa keluhan. Sementara ayahnya Pak Abdul yang masih duduk di depan rumah, ia menatap jalan desa yang mulai gelap. Tidak ada firasat buruk di wajahnya, hanya seorang ayah yang berharap hidup keluarganya bisa berjalan lebih baik ke depannya. "Pak, ayo masuk pak. Udah mau maghrib." "Iya Tan, bentar lagi bapak masuk. Sudah, kamu tunggu dalam saja sama ibu." Malam mulai turun di desa Bulakwaru. Suara jangkrik terdengar di sela-sela kesunyian. Lampu-lampu rumah menyala satu persatu hari itu, ditutup dengan kesederhanaan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Tanpa siapapun menyangka bahwa ketenangan itu bisa saja tidak akan bertahan lama. Beberapa minggu berlalu sejak sore-sore damai itu. Hubungan Intan dan Hanif terlihat semakin dekat dan juga stabil. Mereka masih menjalani hari-hari dengan cara yang sama, sederhana dan tanpa banyak tuntutan. Di desa keberadaan mereka sering menjadi bahan pembicaraan. Banyak pemuda sebaya Hanif yang diam-diam merasa iri, bukan karena Hanif kaya atau punya kedudukan, melainkan karena Intan dikenal sebagai perempuan yang sabar dan juga setia, dan Hanif dianggap beruntung bisa bersamanya. "Bro, enak banget ya jadi Hanif. Ceweknya cantik, sabar, setia lagi." "Bener loh, gue juga ngiri sama dia. Padahal kan dia cuma kerja di bengkel, sedangkan gue ini punya mobil. Ah, ya gimana lagi bro, orang ceweknya sukanya sama dia." Hanif selalu mendengar ucapan-ucapan itu dari teman-teman sebayanya, namun ia tidak pernah memperdulikannya. Yang terpenting adalah hubungan dia dan juga Intan selalu bahagia. Sementara di rumahnya saat itu, Intan tetap membantu ibunya berjualan setiap pagi. Setelah itu ia menyisihkan waktu untuk memasak. Kini beberapa hari terakhir Intan juga mulai lebih serius menyiapkan makanan. Ia tidak sekedar memasak untuk keluarga tetapi juga membuat lauk yang bisa dijual nantinya. Niat dari Intan sederhana, ingin berjualan karena ia ingin menabung sedikit demi sedikit untuk biaya pernikahannya. Ia tahu Hanif bekerja keras tapi penghasilannya belum cukup untuk menanggung semuanya sendiri. Pada siang hari itu, Intan membawa rantang berisi nasi dan lauk sederhana. Ia berjalan menyusuri jalan desa menuju bengkel sepeda tempat Hanif bekerja.
Matahari cukup terik tapi Intan tetap melangkah tanpa mengeluh. Sesekali ia menyapa warga yang berpapasan dengannya. Sementara di bengkel, Hanif sedang sibuk memperbaiki rantai sepeda milik seorang anak sekolah. Tangannya hitam oleh oli, bajunya penuh noda. Ketika Intan datang dan berdiri di depan bengkel, Hanif langsung melihatnya, wajahnya pun tampak bahagia. Intan, kamu ngapain kesini? Tumben banget. Kamu capek, Mas? Enggak. Kamu kan yang capek. Ya, aku kan kerja, Dik. Kalau capek ya udah biasa lah. Jawab Hanif saat itu. Intan menggeleng, ia menyerahkan rantang itu tanpa banyak bicara. Hanif membersihkan tangannya lalu membuka rantang tersebut. Makanan yang Intan masak tidak mewah, hanya nasi, sayur dan juga tempe goreng. Namun Hanif memakannya dengan lahap. Beberapa orang yang ada di bengkel pun melirik mereka. Ada yang tersenyum, ada juga yang memalingkan wajah dengan rasa iri. Hanif tidak peduli, ia hanya makan dengan tenang, lalu mengucapkan terima kasih pada Intan. Wah, masakan kamu enak banget, Dek. Apa iya, Mas? Iya loh, serius. Wah, jadi tambah cinta nih sama kamu. Makasih ya, Mas. Udah dipuji. Ya udah, kalau gitu nanti aku sering bawain deh, biar kamu bisa ngirit. Intan duduk sebentar di bangku kayu di samping bengkel. Ia memperhatikan Hanif bekerja lagi setelah makan itu. Di matanya, Hanif adalah laki-laki yang bertanggung jawab meski hidupnya belum mapan. Ia merasa yakin pada pilihannya. Sementara di sisi lain desa, Bu Anah mulai khawatir dengan keadaan suaminya. Pak Abdul sering tampak murung dan jarang berbicara. Ia kini lebih banyak duduk di depan rumah atau pergi tanpa tujuan jelas. Bu Ana tidak banyak bertanya karena sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang selalu tertutup tentang masalah. Ketika menjelang sore, Intan pun akhirnya pamit pulang dari bengkel itu. Hanif mengantarnya dengan sepeda seperti biasa. Ketika mereka berjalan, jalan desa tampak ramai oleh warga yang pulang dari sawah. Tidak ada hal mencurigakan di sepanjang jalan. Udaranya segar banget ya, Mas. Iya. Nyaman ya, Dik, tinggal di sini. Andai nanti kalau kita udah punya anak, pasti kita sering ajak sini. Iya, Mas. Kamu benar. Setelah berbincang di jalan, kini ketika mereka mendekati rumah Intan, suasana tiba-tiba berubah. Di depan rumah terlihat beberapa orang berdiri dengan sikap kasar. Salah satunya adalah Pak Samson. Dia seorang pria parubaya dengan tubuh besar dan juga suara keras. Ia dikenal sebagai rentenir kaya raya di desa-desa sekitar. Bersamanya, ada beberapa anak buah yang bertubuh tegap dan juga menyeramkan. Kamu mau bayar utang kapan, Dul? Kamu ini ya, utang udah 1 tahun yang lalu loh. Masih aja nggak bisa bayar. Maafkan saya, Juragan. Kami belum ada uangnya. Kemarin aja saya masih bisa nyicil, Juragan. Alah, nyicil. Aku tuh maunya kamu lunasin. Kalau begini terus, kapan lunasnya? Bunganya juga semakin bertambah ya. Pak, saya mohon Pak, beri kami kelegaran. Bu, saya itu sudah beri kesempatan untuk suami ibu ya. Dia udah janji sendiri. Kata-kata kasar dan menusuk kanan pun keluar saat itu. Intan dan Hanif tiba-tiba yang melihat itu ia langsung berhenti beberapa langkah dari rumah. Pak, Bapak kenapa itu, Mas? Udah, ayo kita ke sana aja. Pak, ini ada apa, Pak? Pak Samson langsung menoleh sekilas, lalu kembali memaki Pak Abdul. Ia menagih utang 6 juta rupiah yang dipinjam Pak Abdul setahun lalu. Pak Abdul berusaha menjelaskan bahwa ia belum punya uang, tapi Pak Samson tidak mau mendengarnya.
Bagi dia hutang adalah hutang hingga saat itu. Salah satu anak buahnya mendorong Pak Abdul hingga terhuyung. "Ah, dasar tua-tua bangka." Intan pun berlari mendekat dan mencoba menahan tubuh ayahnya. Ia menangis dan meminta mereka berhenti. Hanif ikut maju, refleks ingin melindungi Intan dan juga Pak Abdul saat itu. Namun sebelum Hanif sempat berbicara, salah satu anak buah Pak Samson mendorongnya dengan keras. Tubuh Hanif terhuyung ke belakang, ia pun mencoba bangkit, tapi tangannya langsung ditahan. "Pak, Bapak, kamu mau apa kamu? Siapa kamu? Ini urusan keluarga ini ya, kamu jangan ikut campur." "Bapak ini bisa sopan gak sih Pak? Saya ini calon suami dari anak yang ini Pak. Ya saya bela lah Pak." "Alah, gak usah ikut campur kamu." Hanif berusaha menjelaskan bahwa ia ingin hanya membantu, tapi suaranya tenggelam oleh bentakan Pak Samson. Pak Samson pun kemudian memukul Pak Abdul di depan rumah. Pukulan itu tidak terlalu keras tapi cukup membuat Pak Abdul tersungkur. "Awas kamu, kalau sampai nggak bisa bayar lagi, ku buat hancur kamu." "Pak!" tamparnya saat itu sebelum mereka pergi. Intan pun menjerit dan memeluk ayahnya saat itu. Tangisnya pecah. Bu Ana keluar dari dalam rumah dan ikut menangis, tapi tidak berani mendekat. Setelah puas meluapkan amarah, Pak Samson memberikan ancaman lagi. Ia memberi waktu singkat dan mengatakan akan datang lagi jika utang tidak dibayar. Setelah itu, ia pergi bersama anak buahnya meninggalkan halaman rumah dalam keadaan kacau. Hanif saat itu segera menghampiri Intan dan juga Pak Abdul. Ia membantu Pak Abdul duduk di kursi bambu. Wajah Pak Abdul pucat. Tubuhnya langsung gemetar setelah bentakan dan pukulan itu. Di sisi lain, Bu Ana langsung mengambil air dan kain untuk membersihkan luka kecil di wajah suaminya. Tidak ada kata yang keluar dari mulut Intan. Ianya menangis pelan sambil menunduk. Perasaan sedih dan tidak berdaya memenuhi dadanya. Ia merasa bersalah karena belum bisa membantu orang tuanya. Niatnya saat ini hanya menabung terasa sangat kecil dibandingkan masalah yang mereka hadapi. "Pak, maafin Intan ya Pak. Intan belum bisa jadi anak yang baik, berbakti. Intan juga belum bisa bantu bapak dan ibu untuk lunasi utangnya." "Duk, kamu jangan ngomong begitu. Itu bukan salah kamu, itu salah bapak. Kamu fokus saja sama kehidupanmu sendiri. Nanti, kalau kamu menikah, jangan tiru bapak ya, Nduk. Kamu harus bisa mengatur segalanya bersama suami kamu nanti." Hingga setelah semuanya sudah terlihat baik-baik saja, malam itu Hanif pulang dengan langkah berat. Ia tidak banyak bicara saat berpamitan di sepanjang jalan. Pikirannya penuh oleh kejadian sore tadi. Rasa amarah, kecewa, dan juga lega. Rasa tidak adil bercampur menjadi satu, tetapi ia menahannya. Sementara di dalam rumah kini Intan pun duduk di samping ibunya. Bu Ana memeluknya tanpa berkata apa-apa sementara Pak Abdul. Ia berbaring di kamarnya, menahan rasa sakit dan juga rasa malu. Intan kini menatap lantai rumahnya yang retak, air matanya kembali jatuh. Untuk pertama kalinya ia kini merasa takut pada masa depan. Ia pun kini bahkan saat itu berpikir untuk menunda acara pernikahannya sendiri demi bisa memberikan ketenangan bagi orang tuanya dan juga pikirannya agar tidak terganggu oleh mereka. Ini gimana ya? Kalau aku bisa dapat uang 6 juta, mungkin bapak dan ibu bisa tenang. Hutang udah lunas, bunga udah lunas. Kini singkatnya beberapa hari setelah kejadian di depan rumah, Intan tidak lagi sama. Wajahnya tetap tenang tapi sikapnya berubah. Ia lebih pendiam dan jarang menatap mata Hanif lama-lama. Bahkan ketika Hanif mampir ke rumah sepulang kerja, Intan menyambutnya seperti biasa, tanpa marah, tanpa senyum berlebih. Semuanya terasa datar.
Hanif merasakan perubahan itu. Ia tidak langsung bertanya. Ia hanya duduk di kursi bambu depan rumah, menunggu Intan bicara lebih dulu. Namun Intan sibuk membantu ibunya berpindah dari dapur ke ruang depan, seolah tidak ada yang perlu dibahas. Di sisi lain di rumah, kini Pak Abdul terlihat semakin sering diam. Ia jarang keluar rumah dan banyak lebih berbaring. Ia tidak memiliki semangat kerja karena saat itu tempatnya ia bekerja sedang sepi. Bu Ana pun berusaha menutup kegelisahan dengan bekerja, tapi langkahnya sering terhenti karena lelah dan juga cemas. Tepat sore hari itu setelah Hanif pulang, Bu Ana memanggil Intan ke dapur, suaranya pelan tapi tegas. "Tan, ibu mau bicara sama kamu." Intan duduk di bangku kecil. Bu Ana menatap lantai beberapa saat sebelum bicara lagi. "Jadi, Pak Samson datang lagi siang tadi. Emangnya ada apa, Bu? Bukannya ibu udah bilang bayarnya minggu depan?" "Iya, dia datang. Dia bilang mau melamar kamu." "Hah? Apa, Bu? Melamar?" Intan terdiam, tangannya mengepal, nafasnya tertahan. "Iya, dia bilang kalau kamu mau, semua utang ayahmu akan lunas." "Aku nggak mau ya, Bu. Pokoknya aku nggak pernah mau." "Tunggu dulu, Nak. Ibu tahu. Ibu juga nggak setuju. Tapi ibu harus jujur." Intan menunduk, dadanya terasa sesak. Ia teringat janji Hanif, pacarnya, yang teringat rencana sederhana mereka. Hingga pada saat itulah, sore hari ketika Hanif datang dan ia mampir ke rumah dari Intan. Malam pun Hanif pamit lebih awal. Intan mengantarnya sampai pagar. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Intan. "Mas, bulan depan kamu masih jadikan datang ke rumah?" "Iya, aku udah niat." Intan mengangguk tapi wajahnya tidak menunjukkan kelegaan. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Pak Samson datang kembali. Kadang siang, kadang sore. Ia tidak selalu memukul, tapi kata-katanya selalu menusuk. Ancaman itu jelas, jika utang tidak dibayar, ia akan mengambil apapun yang bisa diambil. Sementara di sisi lain, Hanif kini bekerja lebih keras. Ia datang ke bengkel lebih pagi dan pulang lebih malam. Ia berharap bisa mengumpulkan uang lebih cepat. Namun setiap kali menghitung hasilnya, jumlah itu masih jauh dari kata cukup. Intan pun melihat semua usaha itu, tapi tidak berani berharap terlalu tinggi. Ia takut kecewa. Ia juga takut bahwa tidak berpihak pada mereka. Di sisi lain desa, pembicaraan pun kini terus mulai melebar. Beberapa orang tahu soal utang Pak Abdul. Ada yang kasihan, ada juga yang hanya menonton. Karena tekanan sosial perlahan muncul, membuat keluarga Intan kini semakin terpojok. "Gimana ini? Kalau aku menolaknya, bapak dan ibu pasti dibicarain terus sama warga. Aku juga." Singkat cerita, pada suatu sore Hanif datang lagi ke rumah Intan. Kali ini ia tidak langsung duduk, ia berdiri di dekat pintu. Wajahnya tampak serius. "Intan, aku mau ngomong." Intan mengangguk dan mengajak Hanif ke teras. "Iya mas, ada apa?" "Aku tahu kamu lagi banyak pikiran. Aku juga. Tapi aku gak mau ya kalau kamu ngerasa sendirian. Aku pengen kamu cerita, Tan. Kenapa?" Intan menatap ke depan, tidak langsung menjawab. "Jadi, Pak Samson nawarin sesuatu ke ibu, mas. Dia mau ngelamar aku sebagai ganti utang ayahku." "Ah, apa? Tapi kan kamu nolak dia kan?" "Iya, mas." "Ya udah, kamu gak usah khawatir. Aku janji, aku bakal datang bulan depan, aku janji, Intan. Kamu tunggu aku ya." Intan tidak menjawab, ia hanya mengangguk pelan.
Sejak hari itu jarak di antara mereka semakin terasa. Karena Hanif selalu bilang bulan depan akan datang ke rumahnya. Namun hingga bulan-bulan datang, ia selalu berkata seperti itu. Masih belum ada kepastian. Mereka masih bertemu tapi lebih singkat, percakapan mereka pun kini tidak lagi sama. Ia tahu, orang tuanya tidak akan memaksanya, tapi justru itu yang membuatnya semakin tertekan. Kini di rumah Pak Abdul pernah memanggil Intan ke kamarnya. Intan, kalau kamu sayang dan cinta sama Hanif, kalau kamu mau pergi sama dia, Bapak gak bakalan ngelarang. Pak, tapi aku gak bisa ninggalin Bapak dan Ibu ya Pak. Pak Abdul menutup mata, ia tahu kata-katanya tidak mengubah apa-apa. Hari demi hari saat itu, Intan semakin menutup diri. Ia tetap memasak, tetap membantu ibunya, tetap tersenyum di depan orang lain. Tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang tidak pernah menghilang. Hanif pun kini melihat perubahan itu, tapi ia hanya bisa berdiri di luar lingkaran masalah. Setiap kali ia pulang dari rumah Intan, hatinya terasa berat. Ia sadar bahwa janji saja tidak cukup untuk melawan tekanan yang akan datang bertubi-tubi. Tekanan itu tidak hanya datang dari Pak Samson, tapi juga dari waktu yang terus berjalan. Bulan depan terasa semakin dekat, sementara solusi belum terlihat. Intan berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Setiap hari, pilihan itu semakin menekan langkahnya. Gimana ini? Apa aku harus pergi dari Mas Hanif? Apa aku harus terima tawaran juragan itu? Aku gak tahu. Ya Allah, tolong berilah jalan. Sejak beberapa hari terakhir, Intan mulai menolak ajakan Hanif untuk bertemu. Kini alasannya selalu sederhana, katanya lelah atau sedang membantu ibunya. Hanif tidak memaksa, tapi penolakan itu membuat pikirannya tidak tenang. Di bengkel, tangannya bekerja tetapi pikirannya terus kembali ke Intan. Intan kenapa sih? Kok dia berubah banget sekarang? Ia sering salah memasang baut atau lupa meletakkan alat. Bahkan pemilik bengkel pun menegurnya beberapa kali. Tapi Hanif hanya mengangguk dan kembali bekerja. Hanif sadar ada sesuatu yang berubah, tapi ia tidak tahu seberapa jauh perubahan itu terjadi. Ia ingin datang ke rumah Intan dan bertanya langsung, tapi ia takut justru menambah beban. Ia pun kini memilih menunggu meski rasa cemas terus menekan. Sementara di sisi lain di rumah Intan, keadaan semakin sulit. Pak Samson tidak lagi datang dengan banyak bicara. Anak buahnya sering terlihat mondar-mandir di sekitar rumah, berdiri di ujung gang atau sekedar duduk sambil memerhatikan. Bu Ana semakin sering menangis diam-diam. Pak Abdul jarang keluar kamar, tubuhnya lemah dan pikirannya penuh rasa bersalah. Suatu pagi Intan mendengar kabar ibunya, berbicara pelan dengan ayahnya di dalam kamar. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara tangis ibunya terdengar jelas. Kita gak punya apa-apa lagi, Pak. Gimana, Pak? Ibu bingung. Hutang kita bunganya makin bertambah. Intan berdiri terpaku di depan pintu. Dadanya sesak, ia masuk ke kamar dan melihat ayahnya terbaring lemah. Wajah Pak Abdul tampak tua dan juga lelah saat itu. Pak, Dan, kamu belum tidur. Kamu dengar ya? Kamu jangan mikirin bapak sama ibu. Intan menggeleng, ia tahu kata-kata itu tidak mungkin ia lakukan. Singgahnya pada siang hari itu, setelah membantu ibunya, Intan duduk berdiri di dapur. Pikirannya penuh, ia mengingat semua kejadian, janji Hanif, tatapan ibunya dan juga tubuh ayahnya yang semakin lemah. Ia sadar waktu terus berjalan, sementara ancaman Pak Samson kini semakin dekat. Sore hari itu menjelang, Intan pun mengambil keputusan tanpa memberitahu siapapun. Ia berganti pakaian sederhana dan keluar rumah. Bu Ana mengira Intan hanya ke warung, tidak ada yang mencurigakan. Sementara di sisi lain, Hanif pulang dari bengkel lebih cepat. Ia berniat menemui Intan, meski hanya sebentar. Namun ketika sampai di depan rumah Intan, ia tidak menemukan Intan di sana.
Bu Ana mengatakan Intan baru saja keluar. Hanif pun pulang dengan perasaan tidak enak. Sementara di sisi lain desa, rumah Pak Samson berdiri besar dan juga mencolok. Malam itu rumah itu ramai, musik terdengar keras, tawa pecah di halaman dan juga beberapa mobil yang terparkir sembarangan. Bau minuman keras menyebar di udara saat itu, membuat Intan semakin ingin muntah. Bau apa ini? Busuk banget. Namun Intan sudah nekat dan ia berdiri di depan pagar rumah itu. Tangannya dingin, jantungnya berdebar cepat. Ia hampir berbalik tapi bayangan ayah dan ibunya menahan langkahnya. Ia pun masuk ke halaman saat itu. Di dalam rumah, Pak Samson saat itu sedang duduk bersama anak buahnya. Beberapa botol minuman berserakan di meja, ada perempuan-perempuan yang mereka sewa yang sedang duduk tertawa tanpa rasa malu. Mereka hanya menggunakan pakaian seksi yang terbuka. Suasana itu jauh dari yang Intan bayangkan. Ya Allah, kenapa malah jadi gini sih? Pak Samson yang melihat Intan dan tersenyum tipis, ia pun memberi isyarat agar Intan mendekat. Intan melangkah perlahan saat itu. Cantik, mau apa kesini? Pak, saya datang mau ngomong. Ngomong saja cantik. Sini. Saya minta keringanan, Pak. Soal utang ayah saya. Pak Samson memandang Intan dari atas ke bawah. Ia tidak langsung menjawab, ia menegak minuman kerasnya lalu berdiri. Itu hal gampang, Intan. Kalau kamu mau saja. Ya kalau kamu gak mau ya udah. Kamu itu tahu tawaranku kan? Iya, Pak. Saya tahu. Ya udah. Kalau kamu tahu, gimana? Pak Samson memberi isyarat pada anak buahnya. Musik dikecilkan, beberapa orang keluar ruangan, menyisakan suasana yang lebih sepi saat itu. Intan berdiri kaku, pikirannya kosong. Ia tidak tahu bagaimana pembicaraan itu berubah begitu cepat. Malam semakin larut di dalam rumah itu. Keputusan diambil tanpa ada jalan kembali. Intan merasa tubuhnya lemah, ia tidak melawan, tidak juga setuju sepenuhnya. Ia hanya bisa pasrah dengan satu harapan agar utang orang tuanya bisa benar-benar lunas. Namun pada saat itu, keadaan tiba-tiba berubah drastis. Di tengah malam, ketika Intan menyetujui untuk dilamar oleh Pak Samson, Pak Samson yang saat itu sudah mabuk beserta anak buahnya, Intan yang tak bisa diapa-apaan, ia hanya pasrah. Ketika mereka sedang berhubungan, tiba-tiba tubuhnya dan tubuh Pak Samson menyatu dalam kondisi yang tidak wajar. Kepanikan muncul, anak buah Pak Samson pun berteriak meminta bantuan. Suasana pesta malam itu, pesta minuman keras berubah kacau. Intan yang udah lemas itu dan juga ia yang udah diberikan minuman keras sangat banyak oleh Pak Samson, ia hanya bisa pasrah. Kini warga sekitar mulai berdatangan karena keributan. Beberapa orang mencoba memisahkan tapi tidak bisa. Kepanikan berubah menjadi ketakutan. Waktu berjalan lambat tapi keadaan tidak membaik. Tak lama kemudian, suara ambulan terdengar, namun sebelum bantuan benar-benar tiba, kabar buruk menyebar. Pak Samson dan Intan ditemukan tidak bernyawa dalam kondisi gancet berdua. Berita itu menyebar cepat ke seluruh desa, orang-orang berbisik, bertanya-tanya dan juga menebak-nebak. Tidak ada yang tahu bagaimana Intan bisa berada di rumah itu, hingga terjadilah hubungan keji itu. Sementara di sisi lain, Hanif mendengar kabar itu dari seorang warga. Ia berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia juga tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kepalanya pusing, langkahnya goyah. Apa? Ini serius? Nggak mungkin. Iya, Nif. Kamu yang sabar ya. Banyak warga juga yang datang dan jijik melihatnya. Sementara di rumah Intan, ibunya jatuh terduduk saat mendengar kabar itu. Tangisnya pecah, Pak Abdul hanya bisa menatap kosong, tidak mampu berkata apa-apa. Rumah kecil itu dipenuhi duka dan juga rasa malu yang tidak terucap. Kenapa Intan
begitu tega sih, Pak? Bapak nggak tahu, Bu. Intan kok nekat gitu? Itu semua gara-gara kita semua, Pak. Andai saja kita nggak punya hutang pasti Intan. Kini jenazah dari Intan pun setelah itu akan dimakamkan. Kini pagi itu desa Bulakwaru dipenuhi suasana yang berbeda. Tidak ada suara canda, tidak ada sapaan hangat seperti biasanya. Dua jenazah dimakamkan hampir bersamaan. Jenazah Pak Samson dimakamkan di pemakaman umum bagian barat. Sementara jenazah Intan kini dimakamkan tidak jauh dari makam kakek neneknya. Warga datang tapi bukan dengan rasa kehilangan yang sama. Bisik-bisik masih terdengar di mana-mana, tatapan mata penuh rasa jijik dan juga heran. Banyak yang tidak menyangka Intan, perempuan yang dikenal sopan dan juga pendiam, meninggal dengan cara seperti itu. Beberapa ibu menutup mulut mereka saat melihat keranda Intan diturunkan ke liang lahat. Ada yang menggeleng pelan, ada pula yang berbisik lirih, membicarakan dosa dan juga aib. Tak kusangka ya, Pak. Bu, Intan ternyata perempuan yang jorok. Udahlah, Pak, Bu, gak baik kita ngomongin orang yang udah mati. Bu Ana berdiri lemah di dekat makam anaknya. Tubuhnya ditopang oleh saudara jauh, matanya sembab. Wajahnya pucat, ia tidak lagi menangis keras. Air matanya sudah habis sejak malam sebelumnya. Sementara Pak Abdul, ia berdiri kaku menatap tanah yang perlahan menutup tubuh putrinya. Ia tidak mengucap apapun, pandangannya kosong, seolah pikirannya telah mati lebih dulu. Duk, kenapa kamu tega sih? Kenapa kamu nekat? Kalau gini, mending bapak saja yang mati. Setelah doa dibacakan singkat, tidak ada yang berlama-lama. Setelah tanah diratakan, satu persatu warga pergi, tidak ada pelukan, tidak ada penghiburan. Yang tertinggal hanya keluarga kecil yang hancur dalam diam. Hanif datang saat itu ke pemakaman dengan rasa yang marah, sedih bercampur menjadi satu. Kini, singkatnya 2 hari setelah jenazah dimakamkan, seorang teman bengkel datang dan mencoba bicara. Hanif pun tidak banyak merespon saat temannya menyebut nama Intan. Bro, lo gimana sih? Lo kok gak pernah tahu sih kalau Intan itu ada hubungan sama juragan itu? Aku juga bingung. Aku gak tahu lagi. Yang aku heran, kenapa dia gak ngomong apa-apa ke aku? Tidak ada jawaban saat itu. Hanif benar-benar marah kepada dirinya sendiri karena ia tidak bisa menjaga calon istrinya. Tepat menjelang sore, Hanif keluar dari kamar. Ia berjalan tanpa tujuan jelas. Langkahnya membawa dia ke jalan desa yang biasa ia lalui bersama dengan Intan. Setiap sudut terasa asing, orang-orang menatap Hanif dengan pandangan iba, tapi tidak ada yang menghentikannya. Sementara di sisi lain, rumah Intan kini tertutup rapat. Bu Ana duduk di dalam rumah memakai baju Intan yang belum sempat dicuci. Ia memelukinya terus. Bau sabun masih melekat. Pak Abdul pun berbaring menghadap dinding. Tubuhnya kaku, tidak ada kata yang bisa mereka ucapkan. Tidak ada yang bisa mereka perbaiki. Ketika menjelang maghrib, Hanif sampailah di jembatan desa. Pikirannya sudah tidak sehat. Ia sudah kehilangan rasa semangatnya. Ia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Setelah ia tahu bahwa calon istrinya, kekasih hati penyemangat hidupnya, mati dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kini Hanif saat itu nekat mengakhiri hidupnya. Ia berdiri di jembatan. Ia melintang di atas sungai yang arusnya cukup deras. Dulu jembatan itu sering mereka lewati bersama. Hanif saat itu berdiri di pinggirnya dan ia menatap air sungai yang mengalir tanpa henti dengan cepat. Rasa marah, kecewa, dan kehilangan bercampur menjadi satu. Buat apa aku hidup? Udah gak ada artinya aku hidup. Aku hanya jadi lelaki pecundang. Aku janji datang bulan depan, tapi Intan malah mati dulu. Hanif menjamkan mata, tangannya mencengkeram pagar jembatan.
Dadanya terasa berat, ia tidak menangis. Namun, saat itu, beberapa orang yang melihat Hanif berdiri lama di jembatan. Mereka yang mendekat ditahan oleh Hanif. "Nif, lo mau ngapain, Nif? Berhenti ya, jangan dekat-dekat. Gua udah bosan sama hidup gua. Lebih baik gua mati." Tanpa peringatan saat itu, Hanif naik ke atas pagar, tubuhnya gemetar. Angin sore menerpa wajahnya dan saat itu, sungai di bawah tampak gelap. Dalam satu gerakan cepat, Hanif pun melompat. Tubuhnya menghantam air dengan keras lalu tenggelam. Arus sungai langsung menyeretnya beberapa warga. Mereka berteriak dengan panik. Ada yang berlari ke tepi sungai, ada juga yang memanggil bantuan. Namun arus yang terlalu deras, tubuh Hanif langsung menghilang dari pandangan. Pencarian dilakukan hingga malam tapi tidak membuahkan hasil. Hingga 3 hari berlalu, kini Hanif dinyatakan meninggal dunia menyusul calon istrinya yang telah pergi dulu dengan pengkhianatannya. Desa Bulakwaru kembali gemetar. 2 kematian dalam waktu berdekatan membuat desa itu terasa berat dan juga sunyi. Di sisi lain di rumah Intan, Bu Ana mendengar kabar itu. Ia tidak lagi menangis, ia hanya menatap kosong ke depan. "Pak, anak-anak kita, Pak. Kemarin Intan, sekarang Hanif. Buat apa kita hidup, Pak?" Malam itu, malam turun perlahan di desa Bulakwaru. Sungai terus mengalir seperti biasa. Kini jasad dari Hanif tidak ditemukan. Desa yang dulu tenang kini sudah ditakuti oleh warga luar desa. Hanya saja, penyebabnya adalah satu, rentenir kejam yang matikan Chat bersama wanita soleha. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai habis. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.